Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sisma Fans, kembali bersama saya Iva Yuan di Sisma TV, Sekolah Islam Sabilillah Malang, World Class Islamic Education Center. Dalam episode Inspiring Sisma. Tentunya dalam episode Inspiring Sisma hari ini kita akan membawa para inspirator-inspirator dari Sekolah Islam Sabilillah Malang. Para pemirsa setia Sisma TV, inovasi adalah jembatan antara mimpi dan kenyataan. Ketika ide bertemu dengan keberanian, maka sesuatu yang luar biasa akan bisa tercipta. Hari ini bertemu dengan para siswa-siswi SD Islam Sabilillah Malang 1 yang telah memberikan sebuah inovasi besar terhadap Indonesia dengan menciptakan sebuah aplikasi Indolokal. Pernah dengar apa itu aplikasi Indolokal? Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang kepada para penemu-penemu aplikasi handal ini yang tergabung dalam kelompok My Project pembelajaran di SD Islam Sabilillah Malang 1. So without any further ado, kita akan sama-sama berkenalan dengan para siswa-siswi SD Islam Sabilillah Malang 1. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya? How are you guys? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah we're good. Sehat. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke pemirsa, kita akan berkenalan satu-satu dulu ya. Mulai dari Mbak Syaira sampai dengan Mas Ciko. Boleh perkenalan dulu siapa namanya, dari kelas apa, dan dari sekolah mana. Silahkan. Halo, nama saya Syaira dari kelas 5D SD Islam Sabilillah Malang 1. Halo, nama saya Danesh dari kelas 5D SD Islam Sabilillah Malang 1. Halo semuanya, nama saya Faira dari kelas 5D SD Islam Sabilillah Malang 1. Hello, my name is Ayuta. Saya dari kelas 5D di SD Islam Sabilillah Malang 1. Halo, nama saya Ciko, saya dari kelas 5D dan saya sekolah di SD Islam Sabilillah Malang 1. Wow, ini adalah anak-anak yang sangat kreatif dari kelas 5D ya. Kalau boleh tahu siapa nih wali kelasnya? Wali kelasnya adalah hari ini yang mau wawancara kalian ya, bersama dengan Bu Reni. Nah pemirsa, mereka ini adalah salah satu kelompok dari My Project. Kemarin di tema apa ya teman-teman? Made in Indonesia. Made in Indonesia. Ya, jadi My Project ini merupakan salah satu pembelajaran yang ada di SD Islam Sabilillah Malang 1 yang memiliki tema-tema tertentu untuk mendorong siswa menciptakan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, di tema Made in Indonesia ini mereka telah menciptakan suatu aplikasi ya, teman-teman ya. Aplikasi yang bernama Indolokal. Nah, Indolokal itu apa sih sebenarnya? Nanti kita akan cari tahu bersama dengan para siswa-siswi dari SD Islam Sabilillah Malang 1 ini. Nah, so guys, I want to ask you about what inspire you the first to create this kind of application. Apa sih yang pertama kali mendorong kalian untuk bisa punya ide membuat sebuah aplikasi bahasa ya, Indolokal namanya. Silakan. Karena kami bermain Duolingo dan kami terinspirasi dari Duolingo, sehingga kami menciptakan aplikasi Indolokal. Oh, jadi awalnya kalian bermain aplikasi Duolingo ya. Jadi Duolingo itu merupakan aplikasi yang bisa berbagai bahasa ya. Kalau ingin belajar bahasa Inggris bisa. Apa ada bahasa lain juga di Duolingo? Di Duolingo itu, saya ketika bermain Duolingo itu tidak ada bahasa daerah Indonesia, maka kami ingin membuat aplikasi yang dapat memudahkan pengguna untuk belajar bahasa daerah Indonesia. Oh, jadi fokusnya adalah biar bisa belajar bahasa Indonesia. Apakah bahasa Indonesia saja atau ada bahasa lain? Di aplikasi Indolokal itu bukan hanya belajar bahasa Indonesia saja, tetapi juga bahasa daerah seperti bahasa Bali, bahasa Sunda, dan bahasa lain-lain. Wah, luar biasa ya. Jadi bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, bahasa Jawa, Bali, Sunda, seperti itu ya. Nah, sebelum kita mengkorek-korek lebih dalam lagi, bagaimana sih langkah awal kalian dalam mengembangkan ide hingga menjadi prototipe yang solid seperti sekarang? Apalagi ini kan tim ya. Kalau bekerja dengan tim tentu ada kadang-kadang ada pro-nya, ada kontranya, ada solidnya, kadang-kadang juga ada bertengkarnya. Boleh nggak diceritain gimana awalnya kalian mengembangkan ide ini? Jadi kita awalnya mempunyai ide membuat Indolokal itu, tetapi
kita mempunyai masalah di laptop yang biasanya kadang error atau nge-lag. Jadi gadgetnya ini kadang-kadang error gitu ya. Ya. Ada, dan di situ kalau ada error-errornya pasti bakalan kayak ada hilangnya gitu. Jadi kita harus membuat ulang lagi. Kemudian kadang-kadang kita kehabisan waktu PJBL, My Project, sehingga progres kita tuh masih belum terlalu banyak. Terus kadang-kadang kita juga bosen, kekurangan ide, kekurangan inspirasi, kayak jenuh gitu lah. Iya, wah itu berarti tantangan yang memang ada di lapangan ya Mbak Danesya. Ya kita sudah memberikan 7 JP loh dalam My Project, tapi untuk mengembangkan kreativitas itu rasanya masih selalu kurang ya. Jadi butuh extra time to discuss untuk bisa mengembangkan sesuatu yang lebih bagus lagi. Apalagi ada rasa jenuh itu udah pasti. Nah, cara kalian mengatasi jenuh, bosan, terus ketika kalian udah kayak burn out, ini mau diapain lagi ya? Ada nggak sih tips dari kalian untuk bisa tetap happy menjalankan project bersama ini? Biasanya kalau burnout tuh capek jadi tidur dulu. Ya mungkin di rumah itu lanjutin proyek. Terus kalau nggak ada ide itu mungkin bisa searching dibantu sama Ciko. Oh, jadi semuanya nanti ketika sudah capek bisa istirahat dulu ya. Boleh misalkan tidur, melakukan hobi-hobinya. Kalau boleh tahu hobinya Mbak Syaira apa sih? Mungkin menggambar. Oh, menggambar. Kalau Mbak Dane? Membaca. Kalau Mbak Faira? Menggambar juga. Menggambar. Mbak Ayita? membaca dan menggambar dan menyanyi. Oh, membaca, menggambar dan menyanyi pakai komplit. Kalau Mas Cika apa nih? Main bola. Main bola. Nah, ketika burn out, kalian mungkin bisa melakukan hobinya dulu ya. Setelah itu searching lagi untuk ini idenya baiknya diginiin gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nih boleh diceritakan nggak sih Indolokal itu apa? Aplikasi apa? Terus tujuannya apa? Fitur-fiturnya ada apa aja? Indolokal adalah aplikasi belajar bahasa daerah yang dibuat sehingga para pengguna itu tidak mudah bosan, kemudian menyenangkan, fiturnya banyak, dan juga selain kita bisa belajar bahasa daerah, kita juga bisa mengetahui seperti baju daerah, lagu-lagu daerah, kemudian makanan khasnya, dan lain-lain informasi-informasi yang dibutuhkan untuk anak sekolah. Oke, berarti ini targetnya adalah untuk pelajar ya? Iya. Pelajarnya kira-kira dari usia sampai berapa? Itu belajar menggunakan Indolokal itu bisa all ages ya, for semua usia. Jadi meskipun udah lansia atau masih kecil itu nggak apa-apa. Oh, berarti semua usia bisa ya menggunakan Indolokal ini. Karena tadi tujuannya adalah tentang bahasa daerah Indonesia, ada baju adat juga, budaya Indonesia. So kalian ini tujuan purpose utamanya adalah mengenalkan Indonesia untuk semua orang gitu ya. Nah, kira-kira nanti bisa nggak aplikasi ini juga dipakai untuk orang yang di luar daerah Indonesia? Itu juga tertuju untuk foreigners yang ingin mengunjung Indonesia dan mereka bisa mempelajari like common phrases. Contohnya ya, halo dan can I go to the bathroom itu kan saya boleh ke kamar mandi. Where's your restroom? Yeah, sure, that's correct, Mbak Ayita. If you want to say in English, it's okay, Mbak Ayita ya. If you want to like explain to us in English, it's okay. Nah, kalian tadi terinspirasi dari Duolingo ya. Tentunya fitur Duolingo dan fitur Indolokal ini mempunyai perbedaan. Apa sih yang fitur yang paling ini nggak ada nih di aplikasi lain yang ada di Indolokal? Iya, itu tadi aplikasi yang untuk kita bisa mengetahui baju daerah, makanan khasnya, lagu daerah. Selain itu, aplikasi ini bisa menyesuaikan di mana kita berada. Kayak misalnya kita ada di Pulau Sumatera. Nah, kita aplikasinya langsung kedeteksi nih ada di Pulau Sumatera. Kita bisa belajar bahasa-bahasa Sumatera, mengetahui segala informasi seperti baju-baju daerahnya dan lain-lain. Wow, keren sekali ya. Ini Miss Siva sangat amazed sekali dengan prototipe yang sudah kalian buat. Miss Siva nggak bisa bayangin kalau aplikasi ini bisa diciptakan langsung dan bisa di-download oleh siapapun. Ini pasti akan menjadi karya bangsa yang sangat luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih teman-teman, aplikasi Indolokal ini kalian buat menggunakan aplikasi atau web atau apa?
kami membuat prototipe Indolokal ini menggunakan Canva. Aplikasi Canva ya, menggunakan Canva yang memang biasa digunakan oleh para pelajar ya, entah itu untuk presentasi gitu ya. Oke, kenapa memilih Canva? Karena Canva memiliki banyak sekali fitur-fitur yang unik dan canggih, sehingga kalau misalnya kita menggunakan Canva sebagai media awalnya Indolokal, jadi kayak lebih bagus aja gitu. Wow, nah nanti pemirsa kita boleh ya insert bagaimana sih aplikasi Indolokal yang telah dibuat oleh anak-anak ini. Nanti kita akan insert di video. Dari Canva juga mau sponsor buat teman-teman untuk bisa menciptakan prototipe ini menjadi aplikasi sungguhan ya. Baik Canva, boleh dong nanti kalau mau mensponsori anak-anak yang sangat-sangat luar biasa ini. Boleh banget deh ya. Anak-anak pengen nggak sih aplikasi ini benar-benar bisa didongtu dan digunakan oleh semua orang? Pengen. Iya. Apa keunikan Indolokal dibandingkan dengan pembelajaran bahasa lainnya? Jadi itu juga ada fitur gacha claw machine di mana kita bisa mendapatkan pisang emas, dan selain itu Gold banana. and we can also find information like little bits of information like maybe gacha ya, terus habis itu you open the gacha and then you get like maybe a little fun fact about the country or the province where you are in. Wow, jadi dengan aplikasi ini ada kayak semacam reward lah ya, mendapatkan gold banana. Terus ada juga kayak semacam fun fact, jadi informasi-informasi tambahan mengenai apa yang ada di Indonesia gitu ya. Wow, that's so cool everyone. Oke, dalam bertim ini seberapa besar sih peran kolaborasi antar sesama teman ini dalam membuat aplikasi Indolokal ini? Ya, randomize itu. Terus peran yang mengembangkan aplikasi utamanya itu me and Faira. Yeah. And he helps us find information and they also help us find information, dan mereka juga membantu untuk membuat aplikasinya juga dan presentasinya. Oh, I see. Jadi memang dibagi rata ya. Ada yang fokus ke fitur, ada yang fokus untuk presentingnya, ada yang fokus finding information. Berarti kan kolaborasinya terjalin dengan sangat baik. Nah, karena di My Project ini kita akan mengembangkan forces siswa. Salah satunya adalah collaborative. Selain itu, forces ini ada juga communicative, critical thinking, dan juga kreatif. Nah, apakah kalian merasakan dalam pembelajaran My Project ini keempat forces tadi itu bisa kalian rasakan perkembangannya pada diri kalian? Iya. Of course. Nah, gimana sih cara kita menggunakannya, kemudahan dalam menggunakan aplikasi itu? Kan orang kalau ingin belajar, misalnya I want to speak Javanese or I want to speak Maduris, I cannot speak Maduris. Terus gimana sih Miss Siva ini bisa belajar bahasa Madura dengan aplikasi yang mudah bagi Miss Siva? Cara kerja aplikasinya tuh kayak seperti apa? Kalau misalnya Miss Siva mau belajar bahasa Madura nih, tapi aplikasinya sulit dimainkan, itu kan jadinya kita pesimis duluan. Nah, kalau Indolokal ini gimana cara kerjanya?
Nanti dia itu setiap itu ada pertanyaan. Nah, terus kalau ada kendala kayak bingung gitu pasti akan dijelaskan dengan aplikasinya. Indolo kan memiliki fitur yang menarik, mudah dan gampang untuk memakainya. Jadi very easy to use gitu ya. Ada nggak sih rencana kalian untuk bisa mengembangkan prototipe ini menjadi aplikasi sungguhan? Mungkin harapannya kami akan bekerja sama dengan Disputpar, Dinas Budaya dan Pariwisata untuk bisa mengembangkan aplikasi ini menjadi nyata. Nah, ini butuh support dari sekolah juga ya. Mudah-mudahan nanti harapan ini bisa tercapai karena ini merupakan ide yang sangat unik dan I think belum ada nih ide-ide yang seperti ini. Mungkin banyak aplikasi bahasa yang kita gunakan seperti Duolingo atau mungkin aplikasi-aplikasi lainnya. Tapi Indolokal yang fokusnya adalah knowing Indonesia for more itu sepertinya masih jarang sekali ya. Wah, ini keren sekali. Siswa-siswi ini kecil-kecil cabai rawit ini ya. Pedes banget. Pedes tuh artinya kalian tuh masih kecil tapi inovasi kreativitasnya sangat luar biasa. Oke, for the last, ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin di seusia kalian, gimana sih cara kita untuk bisa tetap menjadi orang yang bisa bermanfaat dan bisa berkreasi untuk bangsa? Pesan-pesan dari kami adalah teruslah berusaha, gapailah cita-citamu dengan belajar, dan jangan ada malas-malasan untuk belajar. Dan semoga nanti kita semua bisa sukses. Oke, kalau dari Mbak Danes? Teruslah berkarya, jangan malu-malu karena siapa tahu karya itu bisa dijadikan sungguhan, nyata, dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi jangan pernah takut untuk terus terbang tinggi. Oke, alright. Lanjut dari Mbak Faira. Rajin belajar, jangan putus asa, dan juga don't overwork yourself too hard. Use your imagination because it's good to wonder and think. Harus selalu bekerja keras dan jangan mendengar kata-kata negatif dari orang. Ya, gitu saja. Oke, terakhir dari Mbak Faira. Kalau stres jangan dipaksakan, nanti pikirannya jadi jenuh. Nah, jadi don't overwork, intinya kita harus balance ya. Bekerja keras boleh, berimajinasi juga sangat dibutuhkan, tapi jangan sampai merugikan diri sendiri. Jadi harus balance, waktu belajar, waktu berinovasi, waktu melakukan hobi juga melakukan hobi. Untuk itu, kesuksesan dimulai dari diri kita sendiri. It starts with you. Thank you so much untuk para anak-anak hebat dari SD Islam Sabilillah Malang 1 telah bersedia diundang ke podcast kami di Inspiring Sisma. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa menginspirasi semuanya yang ada di sana. And for all Sisma fans, thank you so much for watching us in Inspiring Sisma. Don't forget to subscribe, like, share, and also comment below. And also ring the bell below to have the recent notification from Sisma TV. I'm Iva Yuan. Thank you so much for watching us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisma TV, Mendidik membangun peradaban dunia. I'll see you again.